Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Kami mahasiswa dari Universitas Musa Mus Merauke. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Apolinaris S. Awatkai SEMM. Oke, baik. Saya selaku moderator yang akan memandu dalam penyampaian materi. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dengan 6 anggota yang terdiri. Yang pertama saya sendiri, Adriana Emma Huse dengan nomor NPM 1005. Nama saya Andi Syarif Hidayatullah dengan NPM 1030. Nama saya Marlina dengan NPM 1124. Saya Anisana Syahta dengan NPM 1092. Saya Habisti dengan NPM 1066. Kelompok 3, langsung saja kita masuk ke materi yang berjudul perencanaan kapasitas. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama ada A, kapasitas. Nah, kapasitas atau capacity ini adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Nah, yang pertama itu ada aspek-aspek kapasitas produksi, itu terdiri atas 5 poin. Yang pertama ada pusat kerja atau work center, kemudian ada pesan manufacturing atau manufacturing orders, kemudian selanjutnya ada routing, kemudian beban atau load, kemudian kapasitas atau capacity or available capacity. Nah, yang selanjutnya ada jenis kapasitas produksi. Di jenis kapasitas produksi ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu kapasitas desain. Nah, kapasitas desain ini adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu produksi periode tertentu. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah kapasitas efisien atau efisiensi. Nah, sedangkan kapasitas efisien ini adalah persentase desain kapasitas yang benar-benar tercapai, bergantung pada bagaimana tempat fasilitas dipergunakan dan dikelola. B. Perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi memiliki peranan penting, yaitu digunakan untuk menentukan seberapa besar tingkat keluaran yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Tujuan utama dari kapasitas adalah menyediakan manajemen dengan kerangka kerja analisis untuk merancang sebuah strategis kapasitas yang efektif. Yang pertama, perencanaan kapasitas produksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perencanaan kapasitas jangka panjang atau long range lebih dari 1 tahun. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah, rencana-rencana bulanan atau kuartalan untuk 6-18 bulan yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 1 bulan. C. Analisis titik impas. Analisis titik impas atau break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain labanya sama dengan 0. Tujuan analisis titik ampas adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. 1. Pengertian break-even point atau BEP adalah di mana posisi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BIP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan
untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. 2. Manfaat analisis break-even point. 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam unit produk maupun suatu uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tabel dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. 7. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang kedelapan, sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kelemahan break-even point. Pertama, asumsi tentang linearity. Yang kedua, klasifikasi biaya. Dan yang ketiga, jangka waktu penggunaannya. Penerapan pohon keputusan untuk menentukan kapasitas. Pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dan dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. 1. Kelebihan dari metode pohon keputusan. Pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. 3. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam mode yang sama. 4. Dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas jumlah yang sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu mengestimasikan baik itu distribusi, dimensi tinggi, ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. 2. Kekurangan pohon keputusan. 1. Terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dan sebuah pohon keputusan yang besar. 3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 4. Hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan kapasitas merupakan suatu perencanaan produksi yang dilakukan oleh seorang manajer operasional yang berkaitan dengan jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Perencanaan kapasitas ini dilakukan agar perusahaan mampu mengukur beberapa besar permintaan pasar terhadap barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, sehingga tidak terjadi penumpukan produk di pasar ataupun kalangan atau kekurangan pasokan produk yang diminta pasar, sehingga tidak terjadi kerugian atau hanya dalam jumlah yang kecil. Dari materi yang kami bahas, saya teringat dengan kata-kata seorang penulis yang bernama Lester R. Bittel yang menyatakan rencana yang baik adalah keputusan yang baik. Itu sebabnya rencana yang baik membantu untuk membuat impian yang sulit
dipahami menjadi kenyataan. Sekian dan terima kasih.